Sik. Susu. Kayak nganu Pak Santi ya, ketulan Pak Santi ya. Sik. Wah, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan sore hari ini habis sholat maghrib bersama Allah masih memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, dan yang kedua Islam, dan yang ketiga nikmat berupa kesehatan. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita kelak semua bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mendapat syafaatnya pada yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para kiai, habaib, dan juga seluruh jamaah dari Masjid Qadirul Malang yang insya Allah senantiasa dimudahkan oleh Allah. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit kultum, bukan ceramah, karena sifatnya ini adalah ngobrol saja berupa tips-tips kesehatan menjelang puasa Ramadan. Sebab insya Allah 5 hari lagi kita bersama-sama akan memasuki suatu bulan yang amat suci dan dimuliakan oleh seluruh umat manusia, khususnya beragama Islam, yaitu bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya sempat berpikir apa yang kira-kira bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya untuk mengingatkan diri saya sendiri. Salah satunya yaitu bagi-bagi sedikit ilmu yang saya miliki tentang masalah kesehatan. Bapak Ibu sekalian, kita semua yang hadir di sini tentu ingin sehat, Nah, tetapi pada faktanya tidak semua keinginan kita itu selalu terwujud. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Oleh karena itu kita ingin contoh manusia yang sehat. Siapa itu? Contoh kita yaitu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu selama hidupnya beliau hanya mengalami sakit sebanyak 2 kali saja. Yang pertama ketika beliau itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ketika beliau sedang Nabi Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya,
tiba-tiba didatangi oleh seorang ibu-ibu yang bernama Zainab binti Haris. Kemudian ibu itu memberikan masakan gulai. Nah, ini enak sekali ya. Gulai ini kemudian oleh Rasulullah dimakan. Tetapi Rasulullah mendapat bisikan dari malaikat bahwa jangan dimakan, jangan ditelan karena itu ada mengandung racun. Kemudian Rasulullah memuntahkan. Namun demikian ada sedikit daripada racun itu yang masuk ke dalam tubuhnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian beliau mendapatkan sakit yang cukup parah. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu sakitnya adalah ketika beliau yang akan wafat, dan itu beliau sakit demam yang sangat tinggi sekali. Nah, inilah contoh manusia mungkin sepanjang zaman. Salah satu role model yang Allah untuk manusia yang paling sehat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu kita kalau itu bisa mencontoh bagaimana perilaku kehidupan dari Rasulullah. Kok bisa cuma sakit seumur hidup 2 kali? Kalau kita dia jarang sakitnya sedikit, kalau kita sedikit sakit. Nah, ini bedanya dengan kita. Nah, oleh karena itu belajar dari beliau kita bisa mengambil beberapa yang akan saya sampaikan di sini. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita supaya bisa hidup sehat itu ada beberapa pola. Yang pertama harus diperhatikan adalah pola makan. Pola makan yang baik adalah selektif makanan yang masuk ke dalam tubuh kita lewat makanan kita. Yaitu makanan yang harus syaratnya itu halal dan thayyiban, halal dan suci. Halal makanannya yang pertama halal makanannya, halal cara mendapatkannya. Yang kedua adalah thayyib. Thayyib artinya makanan itu adalah baik. Nah, baik di sini artinya makanan itu tentu tidak boleh harus bergizi, tidak boleh mengandung banyak-banyak zat warna, zat pengawet contohnya, zat pemanis. Nah, ini adalah makanan yang tidak thayyib. Nah, sekarang banyak sekali makanan-makanan yang buatan, ya. Nah, kemudian pola makan yang baik adalah makan jika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini ada kisah juga di para jamaah sekalian. Ada seorang dokter tabib dari Mesir ketika zaman Rasulullah itu, dia dikirim oleh pemerintah dari Mesir untuk membantu kesehatan masyarakat Yasrib ketika itu. Kalau sekarang namanya kota Madinah. Pada waktu itu dokter tadi atau tabib itu ke sana dengan dia ingin membantu mengobati kalau ada orang sakit. Tetapi kenyataannya para jamaah, setelah beberapa hari beliaunya itu dokter itu ada di Madinah, kok dia tidak menemukan ada orang yang sakit. Nah, ini menjadi pertanyaan. Sampai beberapa lamanya tidak ada dia mengobati orang sakit. Nah, kemudian dokter ini atau tabib ini bertanya kepada Rasulullah, mengapa kok di sini tidak ada orang sakit? Kemudian Rasulullah menjawab, ya saya salah satu caranya, resep yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada penduduk di Madinah ketika itu adalah salah satunya adalah beliau membiasakan makan jika rasa lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, ini adalah termasuk bukti bahwa sebenarnya cara Rasulullah itu adalah cara yang paling akurat. Kemudian pola makan adalah makan dengan tenang. Kalau makan beliau baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu mengunyah sebanyak, ada yang mengatakan 24 kali, ada yang mengatakan 30 kali. Nah, kalau kita kadang-kadang 3 kali sudah langsung ditelan. Nah, ini tentunya beda. Karena apa? Karena makanan itu kalau dia lembut ditelan oleh tubuh maka akan mengurangi beban dari kerjanya usus, sehingga penyerapannya nanti insya Allah lebih sempurna. Kemudian yang berikutnya pola makan adalah membiasakan untuk makan itu dari puasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kamis. Jadi tidak terlalu makan terus setiap hari selama
7 hari berturut-turut, 1 bulan 30 hari tidak boleh. Kemudian yang harus diperhatikan juga untuk kita sehat adalah pola tidur yang baik. Nah, pola tidur yang baik nanti kita akan jelaskan lagi. Kemudian untuk bisa hidup sehat setelah pola makan yang baik, pola tidur yang baik, kemudian pola pikir yang baik. Nah, pola pikir yang baik itu bagaimana? Yaitu adalah pola pikir, pikirannya itu adalah yang tidak gampang cemas, tidak gampang stres, tidak mudah marah. Makanya aku diajak tadi nasihati Nabi. Ini aku nasihat katanya si pemuda tadi. Kemudian Nabi mengatakan la takut, sampai beliau mengatakan 3 kali la takut pada bagian Nabi. Nah ini adalah salah satu bukti bahwa Nabi mengajarkan pola pikir tidak boleh emosional. Nah inilah cara-cara yang diajarkan Nabi. Dan yang keempat adalah juga kaget pola pikir, ya, pola makan, pola tidur yang baik, kemudian pola pikir yang baik. Nah ini cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah adalah untuk mendapatkan hidup yang sehat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita semua yang di sini ini tentu merasakan agak sedikit kejanggalan, yaitu bagaimana dengan kita ini kok sering sakit, bahkan termasuk saya sendiri juga punya sakit yang kronis. Mungkin nanti juga bapak-bapak sini yang sakit kronis, hipertensi, tekanan darah tinggi, kencing manis, diabetes, atau juga ada sakit stroke, ya, atau sakit gila kanker, sakit-sakit yang sifatnya itu lama. Nah, sakit-sakit ini kadang-kadang timbul pertanyaan, kenapa kok ada? Apa nggak bisa sembuh? Gitu kan? Nah, jawabannya adalah Nabi Muhammad sudah mengajarkan, sudah mewanti-wanti kepada kita bahwa likul lidain dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dulu saya belajar di kedokteran, ketika itu mengajarkan kalau orang itu sudah terkena sakit kencing manis misalnya, oh berarti dia tidak akan bisa sembuh, seumur hidup dia pasti sakit. Ternyata itu bukan karena tidak ada obatnya, belum ketemu ilmunya. Nah ternyata sekarang dengan pengobatan holistik itu menggabungkan antara ilmu kedokteran yang konvensional yang saya pelajari dengan ilmu kedokteran barat, obat-obatan, operasi dan sebagainya, kemudian digabung dengan ilmu kedokteran timur yang sifatnya tradisional medicine atau herbal atau Ibnu Nawawi atau dengan orang Indonesia dengan herbal jamu-jamuan. Nah ini ternyata digabungkan, ternyata ketemu suatu ilmu yang kedokteran, ilmu kesehatan holistik. Nanti itu adalah jawabannya, nanti kita akan sampaikan. Kemudian kalau itu setiap penyakit itu pasti bisa ada obatnya. Ya, karena Nabi Muhammad sudah mengabarkan, sudah mengingatkan lidah nyawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan sekarang dengan kemajuan zaman ini ternyata sudah terjawab. Kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan pengobatan bisa sembuh orang itu kan? Nah, Nabi Muhammad ternyata sudah mengajarkan juga kepada kita semua. Salah satu obatnya para jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yaitu Nabi mengajarkan salah satunya dengan cara sumutasi, berpuasalah kamu agar kalian sehat. Jadi salah satu cara sehat adalah lewat puasa, sumutasi. Ini yang didapat oleh Abu Hurairah yang hadis riwayat At-Tabrani. Jadi berpuasa itu merupakan salah satu cara yang paling ampuh dalam membuat badan kita itu supaya tetap sehat dan bugar. Di sini sesuai topik yang tadi disampaikan, yang ingin saya sharing kepada para jamaah yang berbahagia, yaitu tentang tips sehat menjelang Ramadan. Nah, kita perlu tahu sedikit ilmu ya. Saya akan sedikit sharing, mengingatkan sedikit ilmu tentang puasa. Puasa sering kita mendengar yang Quran dengan Al-Baqarah, kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Nah, sebenarnya kata-kata puasa ini dalam segi medis itu apa sih yang terjadi pada tubuh kita
ketika seseorang itu menjalankan puasa, yang pertama ini ilmunya adalah 0 jam setelah orang itu sahur, itu kadar gula akan segera naik tajam. Kemudian kadar gula yang tinggi di dalam pembuluh darah itu gunanya untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh yang jumlahnya antara 500 sampai 800 triliun dalam satu tubuh kita, itu akan memanfaatkan untuk apa? Untuk bekerja supaya kita tetap bisa aktivitas normal, untuk aktivitas bergerak dan lain-lain. Nah, itu kadar gula akan naik. Kemudian hormon insulin itu dia akan memasukkan gula tadi dari dalam pembuluh darah untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Nah, setelah itu perjalanan gula tadi itu adalah setelah 0 sampai 6 jam setelah sahur, glukosa atau gula darah yang ada di dalam pembuluh darah kita itu akan berangsur-angsur menurun, berkurang. Betul ya Pak ya? Berkurang sampai akhirnya 10 jam itu makin turun. Nah, dengan berkurangnya glukosa dalam darah, maka badan kita mulai lemes. Makanya saya ingin tahu siapa Bapak Ibu kira-kira kalau panjenengan saya ini kira-kira sekitar jam 10 pagi ketika puasa, Ramadan atau ketika puasa Senin Kamis, itu kira-kira badannya gimana rasanya? Rasanya agak gimana? Ada yang lemas, ada yang pusing, ada yang ringan, ada yang sakit kepala bahkan ya. Nah, ada yang terus, ya pokok badan itu rasanya nggak enak semua. Betul ya? Nah, itu sebenarnya tanda normal, itu alarm dari tubuh bahwa saat itu kadar gula di dalam darah kita itu sedang menurun. Karena tadi sahur jam 4 pagi. Coba 4 tambah 6 tambah 8, kira-kira jam 12 yang turun ngantuknya luar biasa sebenarnya. Nah, ini adalah bukti bahwa benar kadar glukosa. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat natural, sangat wajar, dan itu tidak perlu ditakuti. Apa saya sakit, apa saya itu sakit diabetes, apa saya kena penyakit, tidak, itu normal. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah sampai 10-12 jam, hebatnya Allah mulai orang yang tadi kadar gulanya turun itu mulai memicu suatu hormon. Perut lapar, kemudian dari lambung itu akan memicu otak yang ada di hipotalamus. Di sini adalah pusat pengendalian dari tubuh kita. Di situ dia akan mulai merangsang atau menstimulasi untuk diproduksi suatu hormon namanya hormon growth hormon, hormon pertumbuhan. Nah, hormon inilah yang subhanallah dia akan merangsang sel-sel untuk bisa tumbuh. Di sini akan terjadi suatu proses yang namanya autofagi. Nah, autofagi itu apa singkatan dari apa? Auto itu artinya sendiri, fagi adalah makan. Jadi kalau autofagi artinya makan sendiri. Jadi sel-sel tubuh itu akan memakan sel-sel yang rusak. Nah, ini proses ini terjadi. Kemudian sel-sel yang ada di dalam liver untuk mencukupi gula yang turun tadi, tubuh supaya tetap bisa normal, maka untuk mencukupi kebutuhan gula di dalam darah tadi, untuk mencukupi gula dalam sel, maka tubuh berusaha memecah cadangan dari gula yang ada disimpan di dalam sel-sel hati atau sel-sel lemak. Makanya terjadi pemecahan yang istilah kedokterannya namanya gluconeogenesis. Di sini terjadi pemecahan dari sel-sel ada dalam lemak dalam sel hati untuk dipecah cadangan tadi itu menjadi gula, sehingga orang tadi supaya tetap bisa aktivitas normal, untuk jantung tetap normal, tidak sampai akhirnya mengalami gangguan. Nah, ini karena tubuh secara otomatis begitu kadar gula turun, dia akan mengambil cadangan dari sel-sel hati dan sel-sel lemak. Nah, kemudian selanjutnya lagi untuk growth hormone tadi yang mengalami memicu terjadinya proses yang namanya autofagi,
itu di sini akan sel-sel yang rusak itu akan dimakan oleh sel-sel yang sehat. Nah, proses ini pertama kali diketemukan justru oleh seorang Muslim dari Jepang, namanya Profesor Yoshinori Ohsumi dari Jepang. Beliau ini mendapatkan hadiah Nobel tahun 2016 karena berhasil menemukan teori autofagi. Nah, autofagi ini salah satu cara dari tubuh untuk bisa mengganti sel-sel rusak, sel-sel yang sakit, sel-sel yang tumor, sel-sel kanker, untuk dimakan oleh tubuh, dihancurkan dan diganti langsung oleh sel-sel sehat. Jadi setelah proses selama 10 sampai 12 jam itu, maka tubuh kita akan berangsur-angsur mulai merasakan sehat kembali. Makanya jangan kita ketika mendekati buka puasa maghrib, ketika puasa mungkin kita seringkali merasakan awakku enteng ya, begitu ya. Kalau badan saya kembali lebih tidak merasa kayak keringat itu agak hilang, kemudian lebih seger gitu ya Pak ya. Nah itu ternyata jawabannya bahwa antara setelah 10 jam terjadilah proses yang namanya autofagi, maka tubuh menjadi fresh kembali. Nah inilah jadi manfaat puasa itu sangat jelas sudah terbukti secara medis bahwa otak, maka kalau sel-sel yang sudah rusak tadi itu yang tidak baik, pembuluh darah yang lentur, yang sudah pembuluh darah yang keras itu akan diganti menjadi lentur karena sel-selnya dihancurkan yang keras tadi. Jadi sel-sel yang pembuluh darah yang lentur, sehingga orang yang hipertensi biasanya tensinya tidak terkontrol. Orang yang tadinya pikirannya kurang konsentrasi bisa lebih fokus lagi. Dan pankreas, sel-sel beta pankreas yang untuk menghasilkan hormon insulin yang itu menormalkan kadar gula itu bisa kadar gulanya kembali normal lagi. Dan juga tentunya detoksifikasi racun karena kita banyak mengkonsumsi zat-zat pewarna, zat-zat apa itu namanya, zat-zat pengawet di makanan, zat-zat pemanis. Nah ini dihancurkan oleh yang namanya proses autofagi, sehingga itu bisa hilang dari kita dan dikeluarkan lewat keringat, lewat air urin dan juga lewat kotoran. Termasuk juga sendi-sendi yang mengalami peradangan. Ada orang-orang yang mengalami osteoartritis jadi dia kalau duduk nggak bisa ditekuk kakinya. Nah ini dia bisa diobati. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir saya ingin menyampaikan tentang tips puasa sehat di bulan Ramadan. Yang pertama, Bapak Ibu, supaya kita ini insya Allah bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan tetap bugar. Yang pertama adalah tipsnya niat. Harus kita berniat. Karena apa? Karena niat puasa niat itu sangat berpengaruh besar terhadap otak kita. Karena apa? Karena dengan niat maka pusat pengatur di otak itu akan men-stem asam lambung itu tidak akan diproduksi dengan berlebihan. Makanya orang puasa itu malah yang sakit-sakit mah biasanya gimana Bapak? Ada nggak orang yang ketika sakit mah itu malah sering kumat ketika puasa Ramadan apa gimana ya? Malah sering kumat apa malah jarang kumat? Nah, malah sembuh. Ada lagi. Aneh kan? Padahal mah itu kalau sebulan kita akan muncul karena dia itu terlambat makan, gitu ya Pak ya. Tapi anehnya kalau puasa kok malah oke, jadi jelas itu karena apa? Karena ketika kita mau puasa jangan lupa niat. Karena niat ini sangat berpengaruh besar terhadap men-stem. Tapi satu hari penuh insya Allah selama 13-14 jam berpuasa itu dengan niat, maka otak ini secara di alam bawah sadar kita itu dia akan mengatur semua dari mata terus sampai ke ujung badan, organ-organ dalam kita itu akan khususnya itu asam lambung itu akan diatur sendiri
Allah sudah men-setel itu juga. Jadi kadar produksi asam lambung tidak akan berlebihan. Nah ini beda kalau orang itu sokot jari, satu tahun sakinya saya sokot jari, kalau solekan enggak. Nah nanti tengah-tengah jalan biasanya dia akan beda biasanya. Maka yang di sini nomor 1 tips puasanya jangan lupa untuk niat. Bisa malam hari setelah kita sholat tarawih, bisa juga pagi hari diulang lagi setelah kita bersahur. Kemudian yang kedua, tips puasa sehat adalah makan sahur kalau bisa cara ditinggal, karena kita perlu energi jangan untuk bisa puasa satu hari penuh. Ya, puasa sahur kalau bisa dilakukan. Jangan aku nggak sahur kalau sahurnya nanti biar kalau tidur nanti sahurnya jam 9 malam. Ya, nggak bisa gitu. Dan jangan makan terlalu manis. Karena apa? Karena kalau makan manis itu akan cepat lemes. Jadi makannya jangan yang terlalu manis. Aku tambahkan gula jauh, nanti sebentar akan lemas. Karena kalau manis itu cepat diserap oleh tubuh dan hilang semua itu nanti energinya. Kalau ini cepat naik, cepat turun, insulinnya cepat menghabiskan. Sebentar lemes. Jangan makan terlalu manis. Usahakan makan karbohidrat yang kompleks. Contohnya nasi jagung atau beras merah. Nah, beras merah mahal, roti gandum bisa. Roti gandum mungkin masih mahal, mungkin tidak bisa diganti sama pogong, atau singkong. Nah, itu bisa. Tapi tidak umum ya. Tetapi ini sebenarnya bisa menahan lapar untuk kenyang lebih lama. Karena tubuh akan pelan-pelan energi akan tercukupi dalam jangka waktu yang lebih lama. Ya. Nah, kalau bisa juga makan banyak buah-buahan dan sayur. Karena tinggi serat ini dia akan membuat kalori itu bertahan lebih lama. Perut merasa tidak cepat lama. Banyak makan buah dan minum yang cukup. Jangan minum kopi atau teh terlalu banyak. Karena apa? Itu ada efek diuresis, efek untuk buang air kecil, sehingga nanti menyebabkan diuresis banyak pipis. Nah nanti kalau kita harus banyak kita ditambahnya itu dehidrasi atau kurang cairan. Jangan banyak terlalu minum yang teh atau kopi. Tetapi banyak minum air putih, yaitu kurang lebih 1,5 sampai 2 liter. Dibagi kapan minumnya jangan langsung 2 liter pasti nggak kuat. Nanti dibagi dari buka sampai sahur itu, contohnya di sini saya 1 gelas setelah sholat tarawih, ya. Kemudian 1 gelas sebelum buka puasa 1 gelas. Kemudian setelah buka puasa 1 gelas. Kemudian sholat maghrib. Nah, kemudian setelah sholat maghrib kita makan. Nah makan 1 gelas, kemudian setelahnya 1 gelas, kemudian sholat tarawih akan minum lagi 1 gelas, kemudian setelah sholat tarawih 1 gelas lagi, sebelum tidur 1 gelas lagi, kemudian sebelum bangun tidur 1 gelas lagi, setelah sahur 1 gelas, kira-kira kurang lebih sekitar 7 sampai 8 gelas. 1 gelasnya 300 cc itu sudah berapa? 300 kali 7, 2100 itu sudah 2 liter lebih. Insya Allah cukup kalau persyaratannya, ya. Jadi air itu insya Allah cukup. Jadi minumnya harus cukup. Jangan sedikit minum, nanti bisa dehidrasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pola makan sahur yang baik. Kemudian yang kedua, pola makan saat buka. Nah ini penting. Saat buka itu bukan berarti kita harus balas dendam. Biasanya kita kan buka langsung makan begitu. Allahu Akbar langsung. Gak pakai kecil-kecil. Minum gak pakai langsung buka nasi, langsung buka bungkusan makan langsung. Nah itu sebenarnya kurang baik. Yang betul yang baik adalah kita bertahap. Diusahakan minum yang manis boleh, karena apa? Karena kita kurang gula. Dan di sini minum yang manis bagus. Kemudian makan kurma, karena kurma itu bagus sekali. Ya banyak sekali vitamin, mineral, kalorinya.
3 biji kurma, 3 butir kurma itu kalau diteliti ternyata sama dengan satu piring nasi. 3 biji kurma itu setara dengan 1 piring nasi. Jadi subhanallah, begitu hebatnya Allah. Maka Nabi Muhammad kata berpesan, sahurlah kamu walaupun dengan kurma, tak 1, 2, 3 itu sudah sangat besar sekali dan manfaatnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tidak sempat sahur, di rumah makan kurma, waktu ini gak ikuti, makan aja kurma 3 biji. Insya Allah cukup. Saya juga pernah coba kan itu kira waktu ini coba makan aja 3 biji. Alhamdulillah sama kayak kita makan 1 piring nasi. Insya Allah demikian. Kemudian untuk buka, jangan langsung banyak karena perut itu kaget bapak-bapak ibu sekalian. Ketika buka itu kita kan lambung kan kosong ya, ada 2 jam dan itu kan kosong, kempek. Ketika kempek kosong itu kalau langsung diisi makanan besar kaget ya. Nah, apa yang terjadi? Lemes. Bukan tambah semangat. Nanti sholat maghribnya lagi mami ya, belayar gitu nanti ya lagi mami. Lagi saya sholat ya gak konsen, gak khusyuk, lemes. Oleh karena itu, karena apa? Karena ilmunya ada. Kenapa? Kalau makan terlalu banyak, maka usus itu akan bekerja lebih keras untuk melumatkan. Nah, pembuluh darah itu akan banyak menuju ke usus. Nah, yang di dalam otaknya akan berkurang, makanya otaknya akhirnya ngantuk. Nah, makanya kenapa saya makan malah ngantuk? Kalau makan kemarin dan makan otaknya akan sedikit, darahnya masuk ke dalam perut banyak. Nah, makanya itu, jadi jangan makan langsung banyak karena berkali nanti bisa kelingan. Nah, setelah makan tadi sahur buka tadi dengan kurma atau yang manis-manis, kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru dia makan yang besar, makan utama. Nah, ya makan utama. Dan makan utama ini juga kalau bisa jangan makanan yang pedas atau gorengan, karena ini semua sebenarnya bisa meningkatkan radikal bebas. Kenapa? Karena itu tidak kurang sehat sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan mengandung lemak yang tinggi-tinggi, nah ini karena tidak sehat. Kemudian sebaiknya pada waktu makan berbuka ini juga jangan lupa kalau bisa selain kurma juga ada minum madu. Madu itu bagus sekali ya, madu bagus sekali. Baik untuk orang diabetes, apakah boleh makan minum madu? Jawabannya boleh. Untuk orang yang manis boleh minum madu. Tetapi syaratnya 2, itu yang pertama jangan terlalu berlebihan. Makan madu satu sama madu terus minum madu terus. Pokoknya buka 1 gelas, 1 sendok nanti harus makan 1 jangan secukupnya saja. Dan yang kedua, kalau bisa madunya harus asli. Jangan madu yang asli. Karena kalau madu asli tentunya nanti dicampur dengan gula-gula, nanti orang yang manis takutnya gulanya naik. Bukan karena madu tapi karena campurannya. Kemudian makanan jangan terlalu pedas ya, karena kalau pedas itu dia akan merangsang asam lambung untuk produksi tinggi. Nanti dikhawatirkan akan itu sakit mah. Bukan karena puasanya, tetapi karena pedasnya itu kan. Ya. Baik. Kemudian tipsnya lagi untuk puasa Ramadan itu adalah jangan makan terlalu malam. Jangan makan malam besar. Kalau mau tidur, jangan makan besar. Jangan makan nasi lagi. Aku sudah makan lagi itu tidak dianjurkan Ramadan. Karena apa? Ternyata kalau misalnya mau tidur itu dia makan nasi dan sumber besar karena masih lapar sekali, itu bisa menimbulkan obesitas atau apa? Karena sel pankreas itu akan bekerja keras. Orang mau tidur harus makanan, makanya menimbul. Makanya yang baik adalah setelah makan besar, dia jangan langsung tidur, tapi dia aktivitas dulu. Dan dia aktivitas jalan, gerak-gerak 15 sampai disarankan 1 jam sebelum tidur itu sudah jangan lagi makan makanan yang berat. Kalau makan lapar, makanan yang ringan atau buah
atau yang makanan kecil saja yang tidak menimbulkan beban terhadap untuk kerja lambung kita. Ya, stop makan 1 jam sebelum tidur, jangan makan malam. Kemudian olahraga. Nah ini kalau bisa bapak-bapak ibu sekalian yang selalu dirahmati Allah, selama bulan puasa itu aktivitas itu bukan berarti bulan puasa itu bulan tidur. Nah ini yang seringkali kita salah. Oleh puasa aku tidur, jangan, itu keliru, percuma. Karena tidak ada dampaknya. Oh, kalau tidur saya malah baik, malah salah. Karena apa? Di sini disarankan itu setelah makan sahur, jam 4 setelah subuh, itu kita tidak baik kalau tidur, malah disarankan tetap aktivitas. Nah kalau mau olahraga ringan, seperti contohnya jogging atau berjalan, itu bagus. Kenapa? Untuk supaya perut ini tidak makanan itu supaya dicerna dengan baik. Termasuk nanti ketika mendekati berbuka atau kalau orang namanya ngabuburit gitu ya. Nah itu ternyata lebih baik jangan dipakai untuk lebih baik dipakai untuk aktivitas olahraga ringan, bukan aktivitas olahraga berat tidak, tetapi olahraga ringan, jogging, jalan. Nah itu sangat dianjurkan. Kenapa? Kalau olahraga supaya badan kita tetap fit bukan. Tidak usah takut nanti akan lemas karena setelah olahraga jam 5 setengah 6 sudah waktunya untuk berbuka. Kita bisa nanti dengan minum yang cukup, kita bisa segera kita minum. Makanya tidak disarankan puasa siang atau puasa pagi tapi berat juga tidak. Tapi tetap aktivitas. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, tips puasa supaya bulan Ramadan nanti, jaga pola tidur. Pola tidur itu harus cukup, jangan tidur terlalu malam. Karena apa? Ternyata penelitian membuktikan pada pukul 11 malam sampai jam 1 dini hari itu tubuh itu terjadi proses yang namanya regenerasi sel. Nah ini terjadi pada waktu tengah malam ketika orang itu lelap-lelapnya tidur, terjadi regenerasi sel. Nah kalau misalnya orang itu sering kali dia itu tidurnya itu misalnya begadang sampai jam 12 malam, jam 1 baru tidur, nanti baru bangun jam 3 sudah bangun untuk sahur. Nah di sini tentunya proses regenerasi selnya dia tidak maksimal. Nah ini akan terjadi penumpukan yang namanya radikal bebas. Nah ini yang punya lagi. Radikal bebas itu apa? Ini adalah racun-racun yang dikeluarkan secara normal oleh tubuh kita. Karena proses oksidasi. Oksidasi itu apa? Pengkaratan. Emisi itu kalau lama-lama di luar berkarat ya Pak ya. Nah ini semua tubuh kita, sel-sel kita itu akan karatan. Nah ini dibersihkan dengan yang namanya regenerasi sel. Dengan apa? Oksidasi dibersihkan dengan antioksidan. Nah antioksidan tubuh kita sendiri ada antioksidan itu. Nah itu dikerjakan paling tinggi pada waktu orang tidur malam jam 11 sampai jam 1 malam. Nah oleh karena itu usahakan jangan tidur terlalu malam. Nabi Muhammad sendiri mencontohkan kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, beliau itu setelah sholat isya biasanya beliau siap-siap untuk bisa segera tidur. Tapi nanti sepertiga malam yang terakhir beliau sudah bangun, gitu ya. Jadi usahakan jaga pola tidur. Kemudian bangun 1 sampai 2 jam sebelum sahur untuk kita melakukan qiyamul lail. Kemudian kita sahur. Ya ada waktu kita untuk sahur tidak susu, karena sahur kalau tergesa-gesa nanti itu kurang baik karena bisa disedap. Dan juga Nabi mengajarkan kunyahlah makanan itu dengan air jumlahnya cukup. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan dari saya. Masih ada waktu. Mungkin kalau ada pertanyaan 1 dan 2 sebelum saya akhiri, ngobrol kalau
kurang gelas seperti gelas yang gelas kurang gelas untuk minum saat mulai buka sampai sahur itu. Iya, Gelas kira-kira besarnya apa kayak kira-kira segini Bapak Ibu. Kira-kira segini. Nah, ini terlalu banyak. Seperti gelasnya aqua, kalau kita beli itu kan 250 cc. Yang di gelas aqua itu ya Pak ya. Atau itu 250 cc. Nah itu lebih sedikit sudah 300 cc. Kalau ini kayaknya masih ini terlalu kelebihan. Ada lagi pertanyaan monggo. Sedikit ya Pak ya, sebelum adanya mengakhirkan saat sahur itu yang bagaimana? Di sini tidak ada patokan yang pasti mengakhirkan saat sahur. Mengakhirkan saat sahur itu maksudnya adalah waktu menjelang subuh itu kalau bisa sahur. Jadi maksudnya itu jangan sahur itu malam sebelum tidur atau sebelum yang mulai kadang-kadang seperti kita di Masjid Al-Akbar itu kan jam 1 malam ya, ada yang mulai bareng-bareng. Nah itu sahur makan dulu. Nah itu bukan begitu, maksudnya makan itu mendekati waktunya sholat adzan. Tetapi kira-kira sesuaikan, kalau dia makannya bisa cepat nggak masalah, tapi kalau makannya lambat ya palingnya 1 jam sebelumnya dia sudah makan. Itu aja maksudnya. Sampun, saya rasa cukup sekian ya dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi